Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sekarang kita membuka kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Nah, ini sudah pembukaan ketiga. Bentar lagi melahirkan. Udah 3 kali dibahas. Cuman ya memang ini penting. Saya itu agak bimbang. Ini apa mau ngaji Qawaidut Tasawuf atau mau ngaji Risalah Qusyairiyah. Nah, kemarin itu setelah buka-buka Qawaidut Tasawuf, itu kitabnya bagus sekali, dia tipis. Cuman memang untuk memahamkannya itu balik lagi kita harus paham ilmu akli. Jadi itu membuka tasawuf bil haqiqah, membuka hakikatnya tasawuf dari segi mengeluarkan sangkaan-sangkaan batiniyah. Nah, secara taklif kitab Risalah Qusyairiyah pun itu disusun supaya kita tidak masuk ke dalam tasawuf yang sesat. Dan saya ini suka membaca kitab tasawuf bukan bercita-cita untuk menjadi sufi. Karena dorongan untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu tasawuf itu masih terasa jauh. Masih jauh. Jadi cek bahasa orang macan mejeuh gitunya ngaji tasawuf teh. Tapi berkenaan dengan banyaknya syubhat mengenai tasawuf, nah, dirasakan perlu untuk membuka atau membaca kitab tasawuf yang mana dia itu ditaklif agar menjaga orang-orang dari kesalahan berpikir mengenai tasawuf ini. Karena tasawuf itu adalah ilmu tentang perkara batin dan perkara batin itu patokannya sulit. Maka harus ada patokan-patokan yang jelas. Nah, di Risalah Qusyairiyah itu dan Qawaidut Tasawuf itu salah dua di antara kitab-kitab tasawuf yang menjelaskan hakikatut tasawuf dari jalan yang muhaqqaq, yang ditahqiq. Nah, sekarang kita mencoba sajalah buka kitab Risalah Al-Qusyairiyah, dan ini pernah kita bahas sebelumnya beberapa pertemuan, tapi kandas di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan kalau dibahasnya bulanan itu tidak kandas di tengah jalan ya. Ini kitab ditaklif oleh Al-Imam Al-Qusyairi, disyarahi oleh siapa kemarin? Masih ingat? Sadiduddin Abdul Mu'ti. Al-Imam Sadiduddin Abdul Mu'ti Al-Lakhmi Al-Maliki. Madhabnya Malikiyah. Wafat tahun 638. Mudah-mudahan ilmunya barokah buat kita semua. Muqaddimah kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala asy-Syaikhul Faqih al-Imamul Arif al-Wara'uz Zahid, lisanul mutakallimin wa syaikhul muhibbin. Al-jami'u baina ilmai zahiri wal batin wal arifu bi maqamis sa'ir wal qatin. As-Sayyidul Ajal Al-Allamah Sadiduddin Abu Muhammad Abdul Mu'ti bin Abissana Mahmud bin Abdul Mu'ti Al-Lakhmi Al-Iskandari. Adamallahu taufiqahu wa nafa'a bihi suhbahu wa salaka bihi tariqahu. Ini perkataan dari penyalin atau mungkin dari penerbit. Cuman kayaknya sih dari penyalin ya. Ya, tilmidul muallif. Ini perkataan dari muridnya muallif yaitu Muhammad bin Abdullah As-Sonhaji rahimahullah, alladzi tanawala kutubahu fi hayatihi wa qama bi naskhiha. Perkataan seperti ini, qala asy-Syaikhul Faqih, telah berkata asy-Syekh Al-Faqih. Ini tidak akan keluar dari muallif sendiri. Karena orang-orang zaman dahulu itu tidak suka untuk mengagungkan dirinya sendiri. Makanya ini jadi pelajaran buat kita nih. Kalau kita punya gelar-gelar mentereng dan kita itu menandatangani sesuatu atau kita menuliskan nama kita sendiri, itu gelarnya gak usah disebut. Misalkan kita terkenal kiai nih, terus kita nulis surat,
kepada yang terhormat anu dan anu di tempat. Setelah menimbang dan seterusnya, di bawahnya ada tertanda Kiai Haji. Nggak usah. Ya bukan, maksudnya kalau kita yang menulis sendiri begitu. Ya, ya kalau tertera nggak apa-apa. Ngapain gitu tambah KH? Ya kecuali kalau dari awalnya udah gitu namanya. Ya. Khairuddin. KH Khairuddin. Kita tuh kalau punya gelar, kita digelari sama orang lain, nggak usah di bawahnya kita kasih gelar itu. Ya. Makanya saya itu mencontoh, saya itu nggak pernah nulis Ustad, nggak pernah. Makanya kalau ditanya DWA itu bingung. Ini siapa ya? Saya bingung jawabnya mana. Angga mana? Dia pernah tuh nelpon Pak Dani. Pernah nelpon Pak Dani itu. Saya Angga mana? Seorang Angga. Aduh kan orang teh kapak saja ngucap itu Ustad. Oh Ustad. Ustad. Siap. Angga mana? Bingung orang ditanya gitu kan. Ya, itu kudu orang nulis gelar-gelar ininya nggak perlu. Komo dituliskan di nanisan mana? Nggak ada kepentingan gitu. Itu orang-orang dahulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditulis di bawah udah nama kita aja udah. Kalau sama orang lain digituin misalkan itu ya. Ustaz tolong tanda tangan di sini ada namanya Ustaz, Kiai atau Haji atau Hajah. Ya nggak usah dihapus juga. Hayang kepelong tawado. Ya mau jadi dihapus. Hapus ulah yuk. Nggak suka nggak usah. Kita nggak usah pakai kayak gitu. Emang dari dulu seperti itu orang-orang itu. Jadi mereka itu bukan orang yang mu'azzam nafsah, yang mu'azzim nafsah, bukan orang-orang yang suka mengagungkan dirinya sendiri, gitu. Nah, digelarilah beliau itu syarih Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Imam Al-Arif. Lihat, yang pertama kali disebutkan itu Asy-Syaikh Al-Faqih, guru yang dalam ilmu fikihnya. Makanya tidak akan bisa tasawuf itu tanpa ilmu fiqih. Karena pada akhirnya akan menghilangkan banyak sekali ilmu. Karena memang ilmu fikih ini adalah ilmu yang paling ribet. Dia urusannya sama sah sama enggak sah. Kalau kita lihat kitab fikih, kerjaannya kitab fikih itu apa? Menyalahkan orang yang tidak semadhab. Itu kerjaannya emang. Sholat, takbiratul ihram, enggak pakai niat, enggak sah. Al-Fatihah kurang tasdid 1, enggak sah. Tahiyat kurang tasdid 1, enggak sah. Emang gitu kerjaannya. Nah, orang kalau udah masuk tasawuf itu biasanya enggak suka sama orang yang suka bilang orang enggak sah itu. Wah, kita kan tergantung hatinya. Hatinya yang penting bagus, yang penting hatinya ke Allah. Nah, orang-orang tasawuf itu enggak suka sama ilmu fikih itu biasanya. Lah itu pasti ahli tasawuf yang menyimpang dari kebenaran tasawuf itu sendiri. Nah, makanya kita lihat-lihat imam-imamnya ahli sufi, mereka itu orang-orang faqih. Orang-orang yang ahli fikih. Makanya disebutkan di sini qala asy-syaikhu al-faqih. Al-Imam Al-Arif, sang imam yang arif billah. Kemarin kita membahas perbedaan antara mutakallimin dan arifin. Ya, kalau mutakallimin itu mereka punya dasar-dasar pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala sedang menyendiri itu pengetahuannya suka sering lupa. Ghaflah. Jadi tahu bisa menjelaskan ta'alluq qudrahnya Allah. Umum ta'alluq, karena jika tidak umum ta'alluq akan mengakibatkan kepada hadisnya qudrah dan itu mustahil. Tapi tatkala di rumah butuh duit, ingatnya sama warung yang belum ini can dianjukan gitu ta. Warung mana lu can dianjukan ya. Itu. Beliau ini al-arif, bukan hanya al-mutakallim. Makanya tidak bisa jadi arif billah kalau tidak jadi mutakallim. Semua yang mutakallim belum tentu arifin, tapi semua yang arifin pasti mutakallim. Al-wara'uz zahid, beliau itu orang yang wara' dan orang yang zuhud. Orang yang wara' itu dia meninggalkan kelebihan, itu wara'. Orang yang zuhud mengambil kadar darurat. Mengambil kadar darurat. Sekiranya enggak bakal mati, ya udah itu yang diambil. Kalau makan nih, makan. Kira-kira kalau makan sehari 3 suap itu bakal mati enggak? Enggak, ya udah, makan sehari cuman 3 suap aja.
Nah ini para ulama dulu itu mereka bukan hanya terkenal pada kealimannya, tapi juga terkenal kewaroannya dan terkenal kezuhudannya. Misalkan kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi, ya apa Shahihul Arba'in ya, yang mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu yang terkenal. Al-Imam An-Nawawi itu makannya sehari cuma sekali. Dan beliau itu pernah sampai tidak tidur selama 2 tahun. Tidak tidur terbaring. Tidurnya itu sambil duduk. Kerjaannya ngaji terus. Al-Imam An-Nawawi sampai dikatakan itu badannya itu cuma sebesar telunjuk aja. Saking kurus, yaitu majaz. Majaz itu. Lisanul mutakallimin loh. Lisanul mutakallimin, beliau itu juru bicaranya mutakallimin. Kalau kamu mau tahu tentang dalemannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tanyakan ke mu'alif ini. Ya, siapa tadi? Bukan. Mu'alifnya ini siapa tadi? Iya, pensarihnya. Syekh Sa'duddin Al-Muqti. Al-Muqti. Bukan Sa'duddin. Sadiduddin Abdul Muqti. Sadiduddin Abdul Muqti Al-Lakhmi Al-Maliki. Nah, itu lisanul mutakallimin. Jadi kalau kamu mau tahu dalamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanyakan sama beliau ini. Bisa keluar dari lisannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa mentahrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah mutakallimin. Wa syaikhul muhibbin, dan beliau itu gurunya para muhibbin. Nah, ini akhassu minal mutakallimin. Muhibbin itu orang-orang yang hatinya itu hanya dipenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau syekhnya. Ini isyarat juga, nggak mungkin orang itu jadi syaikhul muhibbin kalau dia itu bukan lisanul mutakallimin. Al-jami'u baina ilmai zahiri wal batin, yang mana beliau itu mengumpulkan di antara 2 ilmu, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Jangan kayak kebanyakan orang akhir zaman, ya, mementingkan salah satu. Tatkala ilmu zahirnya bagus, batinnya tidak dilihat. Imam Sanusi itu kemarin kan bilang itu, orang-orang tatkala mereka itu lebih paham fikih, lebih hilanglah takutnya kepada Allah. Ini harusnya dua-duanya berjalan. Wal arifu bimaqami sa'iri wal qatini. Dan beliau itu orang yang mengetahui terhadap makomnya orang-orang yang berjalan dan orang-orang yang diam. Tahu makomat. Jadi kalau di dalam mendidik orang itu nggak bakal salah alamat. Karena di antara kewajiban guru itu dia harus jalan duluan. Nah, setelah dia itu jalan duluan, akhirnya dia akan mengetahui murid-muridnya ini udah sampai di mana. As-Sayyid Al-Ajal Al-Allamah, yaitu Sayyid. Kalau Sayyid itu biasanya dikatakan berarti beliau ini, ya bukan, beliau ini ada zuriyah. Ada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suka dikatakan As-Sayyid. Al-Ajal Al-Allamah, yang luas sekali ilmunya. Siapa? Sadiduddin Abu Muhammad Abdul Muqti bin Abistana Mahmud bin Abdul Muqti Al-Lakhmi Al-Iskandari. Adamallahu taufiqahu. Semoga Allah memanjangkan taufiknya beliau. Wa nafa'a bihi suhbahu. Dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat bersahabat dengan beliau. Wa salaka bihi tariqahu. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki untuk berjalan pada jalannya beliau. Amin. Nah, ini baru perkataannya Syekh Sadiduddin Muhammad Abdul Muqti. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-waliyyin nasir, al-alimil qadir, as-sami'il basir. Ahmaduhu ala ma huwa alaihi min sifati jalalihi wa kamalihi, mu'tarifan bil ajzi wat taqsiri,
wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la yuhsiha aqlun wa la yashmiluha taqdirun. Segala puji itu hanyalah milik Allah yang Ali dan yang Kabir. Al-Ali itu biasa dimaknai yang maha tinggi. Maksudnya itu suci dari sifat-sifat yang tidak pantas. Makanya disebut Al-Ali. Al-Ali anil apa? Yang maha tinggi dari apa? Yang maha tinggi dari segala kekurangan. Nah, makanya Al-Ali itu dia ibaratun an tanzihihi. Anil apa? Anin naksi, dari kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang dimaksud di sini apa? Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yaitu bersifat dengan sifat salbiyah diantaranya begitu. Al-Kabir itu kita suka mengistilahkan dengan yang maha besar. Nah, padahal itu bahasa kurang tepat maha besar itu. Kalau mau ya yang maha agung. Dan itu pun harus dijelaskan. Apa maksud yang maha agung itu? Yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Al-Waliyyin Nasir. Al-Wali itu yang mengurus urusan. Yang menanggung semua urusan. An-Nasir yang maha penolong. Al-Alimil Qadir yang maha mengetahui dan yang maha berkuasa. As-Sami'il Basir yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini sifat-sifat yang dijelaskan oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Mu'ti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali isyarat kepada sifat 20. Ahmaduhu ala ma huwa alaihi min sifati jalalih. Maka aku memuji Allah karena dia sebagaimana adanya. Nah, ini. Aku memuji kepada Allah karena dia sebagaimana adanya. Min sifati jalalihi wa kamalih. Dari sifat-sifat jalaliyahnya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Mu'tarifan, aku memuji Allah dalam keadaan tersebut. Pada keadaanku mu'tarifan, mengakui bil ajzi wa taksir. Mengakui ketidakmampuanku dan mengakui kekuranganku. Nah, ini al-alim, al-alama, al-faqih, al-imamul arif, al-wara'uz zahid masih mengakui kekurangannya, masih mengakui ketidakmampuannya. Ketidakmampuan dalam apa? Ketidakmampuan di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ghayatul amri, ya, kadar maksimal yang bisa kita berikan itu mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang yang manusia bisa mengidrok kepada sifat kurang itu. Secara hakikatan kita tidak bisa mensucikan Allah sebagaimana adanya dan kita pula tidak bisa memuji Allah sebagaimana adanya. Dan ini adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu kadang-kadang enggak ngerasa salah juga kok. Biasa aja. Kita ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan dalil qat'i bahwa semua awarid, semua pemberian yang datang kepada kita itu asal usul dan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam diri kita tidak memiliki rasa bersalah tatkala kita tidak bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tatkala kita tidak bisa, tatkala kita tidak memuji pun kita mah enggak punya rasa bersalah. Kenapa seperti itu keadaannya? Karena hati kita itu banyak yang sudah kotor. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin banyak yang sudah mati. Sehingga tidak memiliki kesadaran sebagaimana kesadarannya sufiyah. Kesadaran orang-orang yang telah bersih hatinya. Wa ashkuruhu ala ni'amihi, dan aku bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya Allah allati la yuhsiha aqlun, yang mana akal tidak akan bisa menghitungnya, wala yashmiluha taqdirun, dan penghitungan tidak akan bisa merangkumnya. Nah, ini i'tiraf, pengakuan atas semua nikmat Allah yang tidak akan pernah habis untuk disyukuri. Wassalatu ala sayyidil arabi wal ajami al-basyirin nadhiri al-badhili nafsahu fi mahabbati rabbihi wa irsyadi ummatihi bil jiddi wat tashmiri. Dan sholawat semoga tetap atas sayyidul arab wal ajam,
Al-Basyirin Nadhir, yang mana beliau itu adalah sang pemberi kabar gembira dan sang pemberi peringatan. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasa para ulama itu tatkala mereka memiliki maksud yang baik. Dalam pengertian maksud yang baik di sini adalah mentaklif kitab. Mereka itu suka memulai dengan hamdalah kemudian diteruskan dengan sholawat. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi seperti perkara yang ijma. Mana ulama yang mengarang kitab tidak memakai hamdalah dan sholawat. Itu hampir tidak ada. Dan kalaupun ada, itu mereka pasti punya alasan. Alasannya itu seperti kitab Jurumiyah itu, nggak pakai hamdalah dan nggak pakai sholawat. Alasannya itu karena merasa tidak pantas disamakan dengan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau saya kitab ini pakai hamdalah dan sholawat, seolah-olah saya ini menyamakan kitab saya dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi karena kurang pede ngarang kitab pakai hamdalah dan sholawat, akhirnya hamdalah dan sholawat itu dihilangkan. Bukan dengan pandangan mengarang kitab tanpa hamdalah dan sholawat itu baik. Enggak ada ulama berkata seperti itu. Nah, jadi mereka pasti punya alasan. Dan tatkala menyebutkan sholawat, sebagaimana menyebutkan hamdalah, pasti menyebutkan beberapa sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disebutkan di sini, karena ini kitabnya adalah kitab tasawuf, tatkala musannif atau syarih mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menyifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Arab wal Ajam. Beliau itu adalah sayyidnya, pemimpinnya. Pemimpin siapa? Baik orang Arab dan orang Ajam. Ini adalah isyarat terhadap pengakuan keumuman risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Isyarat kepada pengakuan keumuman apa? Risalah. Kenapa? Enggak. Kemudian disebutkan lagi sifatnya Rasulullah apa? Al-Bashir An-Nadhir, yaitu sang pembawa kabar gembira dan sang pembawa peringatan. Ini pun isyarat juga kepada dai, kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman menyampaikan hal-hal yang menyenangkan saja. Karena Rasulullah pun tidak demikian. Atau kalau kamu senangnya itu menyampaikan perkara-perkara yang senang-senang aja, suruh muridmu itu buat ngaji sama orang yang senangnya itu ngancem-ngancem aja. Jadi kan ustadz itu suka ada apa? Corak ya. Suka ada identitas kan? Ada yang identitasnya itu dia nggak mau bilang-bilang yang kasar-kasar yang kejam-kejam itu nggak mau. Saya kemarin itu dengar Gus Baha itu agak heran saya. Dia itu bilang kayak gini. Siti Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Itu makannya makanan haram. Nabi Musa pun makannya makanan haram. Tapi karena Allah itu baik, maka dijadikanlah itu halal. Saya itu gak habis pikir itu. Kok bisa dia itu ngomong kayak gitu? Itu patokannya apa? Siti Asia itu makan makanan haram. Nabi Musa aja belum diutus ya gak ada yang haram itu. Nggak ada apa? Ya nggak ada hukum syar'i kan? Orang masih ahlul fatrah. Kok seenaknya bilang Nabi itu makan makanan haram? Ya buat orang yang sumber penghasilannya nggak jelas itu menyenangkan perkataan itu. Oh iya dia pikir-pikir kan. Kata Gus Baha juga Nabi Musa makan makanan haram. Kalau jadi itu ya nggak apa-apa lah kita kayak gini. Gitu. Itu masalah itu. Kedengarannya enak iya. Ya, dan saya pun ya maksudnya nggak menyalahkan. Maksudnya butuh diskusi dari mana itu referensinya. Nabi Musa makan makanan haram. Lawang setahu saya itu kalau nggak ada Rasul, tidak ada risalah, ya nggak bakalan ada hukum. Makanya nggak bisa dikatakan Siti Asia itu makan makanan haram. Nabi Musa itu makan makanan haram tuh piye? Gimana ceritanya itu? Nah itu jangan kita itu sampai memiliki watak hanya ingin memberikan kabar-kabar angin surgawi yang kedengarannya enak sama orang didengar itu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini harus seimbang antara al-Bashir dan
an-nadhir, memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Cuman kalau kita itu kayak gitu, kalau kayak gitu memang ahwalnya seperti itu. Misalkan ya. Ahwal itu memang emang pengen bikin orang gembira. Suruh muridmu itu buat ngaji sama orang yang kerjaannya itu nakut-nakutin orang. Supaya ahwalnya orang-orang yang mengaji itu apa? Seimbang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bukan hanya al-bashir, tapi beliau juga an-nadhir. Al-badil nafsahu fi mahabbati rabbih. Ini sifat Rasul lagi. Yang mana beliau itu mengerahkan seluruh jiwanya di dalam cinta kepada Rabbnya wa irsyadi ummatihi, dan memberi petunjuk kepada umatnya bil jiddi wat tashmiri, dengan kesungguhan dan kesiapan yang amat sangat. Nah, ini juga isyarat ya, mengingatkan kepada kita. Isyarat apa? Nih, kalau jadi orang soleh jangan soleh sendiri. Ya. Jangan soleh sendiri. Lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu al-badil nafsah, orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk cinta kepada Allah, tapi beliau juga maksimal di dalam memberikan petunjuk kepada orang lain. Makanya sufiah-sufiah itu mereka kenapa sering sekali mentaklif kitab, punya majelis taklim. Ya enggak cuma sendirian di kamar gitu, sholat yang banyak, puasa terus-terusan. Enggak kayak gitu juga. Karena selain harus bersungguh-sungguh di dalam mencintai Allah, juga harus sungguh-sungguh di dalam memberikan penjelasan. Lah nanti kalau orang ini dia hanya bersungguh-sungguh mencintai Allah saja, dia tidak mau memberi penjelasan, sudah ilmunya hanya untuk dirinya. Tapi kalau dia itu senangnya memberi penjelasan, tidak sibuk beribadah kepada Allah, lah eta mah ajangan panggung gitu mah. Gitu. Jadi disebutnya apa? Khutbah ya, hanya retorik saya, apa disebutnya itu? Yang ahli retorika itu orator ya hungkul. Awas, hati-hati, orang miskin itu harus dikasih sayang, inilah dianya. Orasi hungkul. Nah, puasa harus banyak, awakna gendutan lucu. Awak gendut tidak puasa lucu kan. Ala kulli halin wa ala alihi wa sahbihi sholatan daimatan mustamirratan masanaha khatirun fi dhamirin. Nah, setelah bersolawat kepada Nabi, kemudian bersolawat kepada Ali. Yang mana Ali itu dalam pengertian sempit berarti Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lebih luas lagi keturunannya Sidna Hasan dan Sidna Husain. Lebih luas lagi seluruh orang mukmin yang soleh. Lebih luas lagi seluruh orang muslim meskipun ahli maksiat. Sudah mentok di situ. Nah, itu pengertian Alu Muhammadin. Sholatan daimatan mustamirrotan, yaitu dengan sholawat yang terus menerus. Masanaha khotirun fi domirin, selama khotir itu masih masuk ke dalam hati. Sampai kapan hati kita itu akan dibisiki oleh bisikan-bisikan halus? Sampai mati. Ila yaumil qiyamah ya. Nah, ini isyarat juga bahwa kitab ini adalah kitab tasawuf, karena kitab tasawuf itu muamalah dengan bisikan-bisikan hati yang suka masuk ke dalam kolbu. Ya kan, nanti kalau misalkan penyakit-penyakit hati itu nggak jauh dari hasad, sombong, ria, merasa lebih bagus daripada orang lain, kemudian ujub, kan nggak jauh dari itu kan kalau penyakit-penyakit hati. Lah itu kan timbulnya dari apa? Dari bisikan. Karena ada waswasah. Coba kalau nggak ada bisikan itu, bakal nggak kita tuh merasa lebih bagus daripada orang lain? Nggak bakal. Kalau nggak ada bisikannya. Tatkala ada bisikannya, terus kita setuju, mengangguk tanda setuju. Jika nama maneh lebih hade batan si eta euy, nya cukup. Nah, itulah gara-gara eta lah. Nah, itu yang harus dihati-hatikan gitu. Yang harus diperhatikan. Wa ma intabaha qalbun bitadkirin wa sallama katsira.
Dan selama intabaha qalbun bitadkirin, bisa qalbu itu dia bisa menjadi mengambil peringatan, bisa ingat karena diberi peringatan. Nah, ini pun isyarat juga. Qalbu yang bagus, ya, qalbu yang baik itu dia yang bisa menerima nasihat. Jadi hati itu harus direndahkan supaya bisa menerima nasihat. Dan ini adalah qalbun yang bagus. Kalaupun dia sakit, dia masih bisa diobati. Tapi kalau qalbu itu sudah menolak semua nasihat, nah, jangankan bersih gitu. Jangankan bersih, sehat pun kayaknya nggak bakal bisa. Karena itu cirinya qalbu yang sudah mati. Amma ba'du faqad sa'alani jama'atun minal ikhwan, dan telah bertanya kepadaku sekelompok dari ikhwan as-salikina li thariqir rahman, yang mana mereka itu salik menuju jalannya Ar-Rahman, yaitu Allah, ar-raghibin fi kamalil ma'rifati wal bayan, yang sangat termotivasi untuk mencapai kesempurnaan ma'rifat dan penjelasan, li ahwalis salikin, bagi ahwalnya salikin. Nah, bagaimana nih maksudnya? Ini ada satu kaum ya, yang mana kaum ini mereka biasa disebut salik. Salik itu kaum yang bagaimana? Salik itu kaum yang tidak hanya cukup dengan pengetahuan, tapi dia itu ingin ma'rifat wijdani terhadap apa yang telah dia ketahui. Jadi kalau misalkan kita sekarang nih, ya, bagaimana caranya agar kesombongan di dalam hati itu hilang? Itu bagaimana caranya? Kalau kita punya kesombongan, misalkan, kira-kiranya aja. Green. Oke. Lamun kesimpulan anak teh supaya kesombongan itu hilang di dalam hati, maka kita itu harus sakit. Itu dia orang sengaja sakit. Biar kesombongannya hilang. Itu salikin. Ya, itu kan contoh aja, nggak harus benar. Itu salikin. Supaya kita orang kaya nih. Kita orang kaya. Terus suka merasa aman karena duit banyak. Gimana caranya supaya kita itu merasa aman karena Allah, bukan karena banyaknya duit? Nah, hilangin duitnya. Dan dia melaksanakan. Itu salik loh. Dimiskinkan. Dan dia berani memiskinkan diri karena dia pengen tahu gimana sih caranya ini i'timad kepada Allah, bukan sama duit. Ya jangan-jangan kita itu selama ini tenang karena duitnya banyak. Ya udah, kalau kamu mau tahu kamu itu karena duit atau enggak, hilangin semua duitnya. Ada sarua we tau apaan. Itu bentuk kaji tuh. Nah, itu salikin. Ya, li thariqir rahman, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau fuqaha itu belum tentu salik. Karena fuqaha itu hanya membahas hukum. Ustadz, gimana hukumnya kawin lagi? Boleh. Apa saja yang harus dilaksanakan kalau sudah kawin lagi? Harus A, harus B, harus C, harus D. Ustadz, udah kawin lagi belum? Belum. Itu bukan salik itu ya, kayak gitu ya. Ya kalau salik itu nanti tatkala berfatwa juga nggak bakalan seenaknya. Karena dia tahu keadaannya kayak gimana. Salik. Nah, cuman itu secara umum. Kalau secara thariqah ya as-salikin ini, mereka yang mencari ilmu ahwalul qalbi. Bagaimana hati yang selamat, bagaimana hati yang celaka. Dan tatkala mereka sudah mengetahui, mereka pengen tahu jalannya bagaimana. Dan setelah mereka mengetahui jalannya bagaimana, mereka melaksanakan itu. Itulah apa? Salikin. Yang mana mereka itu sangat banyak, sangat besar motivasinya untuk untuk menggapai kesempurnaan ma'rifah. Makanya ma'rifatnya sampai ke ahwal, bukan hanya di dalam ilmu. Bukan hanya di dalam ilmu. Coba, apakah untuk mengetahui sesuatu kita harus merasakan sesuatu itu? Atau ilmu itu menyendiri dari perasaan? Quran, ilmu itu menyendiri dari perasaan. 1 miliar tambah 1 miliar berapa?
2 miliar. Ngerasa beunghar teu urang ku sabab jemput 2 miliar. Teu, ya henteu, cuman tahu lah meskipun enggak punya duitnya, 1 miliar tambah 1 miliar itu 2 miliar. Tapi apakah kita jadi merasa kaya tuh gara-gara jemput duit 2 miliar? Enggak. Gimana supaya kita itu bisa merasakan ahwal 2 miliar rupiah itu gimana ceritanya? Gimana caranya itu berarti? Kerja. Lah kerjanya itu dia suluk untuk menggapai rasa 2 miliar ini. Nah, pas punya duit 2 miliar ditanya 1 miliar tambah 1 miliar sabaraha? Jawabannya udah bukan 2 miliar. Nempeleng orang itu sama 15 juta. Tah gitu rasanya. Gitu tah gitu rasanya tah. Ya, ku duit sagepok. Kieu cenah rasana 2 miliar. Iya rasana boga duit 2 miliar mengeluarkan 15 juta we malah teu mata saya kepret jelema nu nya gitu. Geus beda. Makanya orang-orang yang arif billah yang udah lulus thariqahnya ini aneh-aneh orangnya kalau ditanya itu aneh-aneh. Ya, makanya orang kayak gini nanti gak bisa jadi patokan, gak boleh. Gak boleh. Ya, aku mungkin gak jawab berapa 1 miliar tambah 1 miliar dikepret ku duit 15 juta. Aku gitu. Yang kalau itu salah. Buat orang yang baru tahu ilmu ya belajar ilmu yang benar. Cuma kalau orang-orang udah sampai sana, itu jawabannya kadang-kadang ngawur, ngaco. Ya. Buat orang yang nggak ngerti. Buat orang yang ngerti udah sampai juga kan ketawa juga kan. Maneh mah ngepret si eta, aing mah kamari cenana jong tukang channel. Sebenarnya maneh mah ngepret udah mah kamari udah jong tukang channel. Gantian gitu. Bisa makan cenah eta tukang channel urang tajam bae, ngakulitik. Otak geus rek lompat, rek ieu urang bere duit 50 juta. Tah, Mang. Langsung ceurik. Lah kitu cenah rasana 2 miliar teh kitu we tuluynya. Eta rasa. Jadi salik ini itu ibarat ya, itu ibarat. Yang paling ma'rifah bae li ahwali salikin bagi ahwalnya apa? Salikin. Makanya salikin ini dia punya ahwal. Orang yang ngaji tauhid tok, orang yang ngaji kalam tok, mereka enggak punya ahwal. Gak punya ahwal. Maksud gak punya ahwal itu ya ahwalnya ahwalul mutakalimin. Kita benar, orang lain salah. Sudah. Ya, sampai situ saja. Kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa orang-orang yang bercanggah dengan kita di dalam hal tauhid itu pasti salah. Kita cuman sampai situ ahwalnya. Gak ada ahwal-ahwal yang lain itu gak masuk. Di dalam ilmu kalam tahapan dasar. Tapi kalau ilmu kalamnya sudah masuk dalam banget, ada juga. Malah kalau kata Habib Ali itu ya ahwal itu hakikatuhu adanya di ilmu kalam. Cuman karena buat sampai ke sana lama, nah dikasihlah apa? Ilmu-ilmu tasawuf itu. Karena nyampe ke sananya lama. Makanya ilmu kalamnya cukup segini langsung dikasih ilmu ahwal. Makanya disebutkan di sini ini orang-orang salik. Nanya tentang ilmu ahwal. Cocok enggak? Cocok. Lah kita salik enggak ya nanyain tentang ahwal. Jadi sebenarnya sampai sini udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harus jadi ditutup kitabnya ini sebenarnya ini. Udah jangan diaji udah. Ya, orang mau berangkat ke mana Gunung Cikuray, nanyain di sana itu saya harus bekal apa aja. Ada yang jualan cuanki enggak? Kalau ada saya bekal duit nih. Kalau enggak ada kan beliin dari bawah kan gitu. Ya, seorang bilang ayeuna bagus aya cara ini jualan cuanki di ditu ayeuna mah. Ari kumaha ari tenda mah teu aya nu nyewakeun. Di bawa duit ayeuna mah mun bareto mah cenah kudu ti dieu ya. Kudu ka berengkes urang teh nya, kudu mawa tenda, kudu mawa naon? Oh, cuan gitu. Wah, ayeuna mah di ditu udah banyak sekarang di sana udah ada warung di sana. Yang penting bawa duit. Bener iya alhamdulillah. Naik teh ka ditu tutup. Teu bisa turun siapa Gitu. Patak nanyanya itu harus sama ahlinya. Kalau yang bener ahlinya tahu. Mau naik hari apa? Hari Rabu. Nyampe Kamis malam. Kamis malam itu orangnya tutup. Kan malam Jumat. Malam Jumat. Udah tutup di sana. Bekal dari sini bawa. Gitu. Nah, Sabtunya ada. Kamu berapa hari di sana? Mau 3 hari. Ya udah cukup. Bawa segini. Bawa gak berat. Sabtu ada kok. Ahad ada kok. Gitu. Ceritanya kalau sakit gimana? Ayah adina. Sepeda kudu ada negeri mah. Kecuali pun hajatan. Eta mah resiko gitu. Jadi tahu orang geus manukna lah cek urang bahasana begitu. Ya ahwal disalikin. Makanya orang mau suluk nanya ahwal salikin. Cocok.
Kalau udah nyampe gini gimana? Kalau saya tiba-tiba di tengah jalan itu ada angin besar, oh berarti kamu udah di puncak itu masih 3/4. Udah di puncak nggak ada angin gede. Itu 3/4 tuh. Masih lama nggak itu? Ya segini. Terus naik itu. Itu ahwal. Lah kita masalik ya bukan, mutakalimnya karek diajar. Udah nanyain ahwalus salikin, sebenarnya harusnya udah ditutup kitabnya ini. Ya, cuman karena kebutuhan darurat akhir zaman makanya terus dibuka. Wal farqi baina darajatil abror wal muqarrabin, dan perbedaan di antara derajatnya abror dan muqarrabin. Mereka nanya hal itu. Abror itu sama muqarrabin itu bagus mana? Bagus muqarrabin karena muqarrabin itu kalau dalam bahasa kita orang-orang yang mendekatkan diri. Al-abror itu orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu belum tentu mendekatkan diri. Kadang-kadang berbuat baik itu ingin imbalan yang lebih baik. Orang itu sadar nggak sadar, dia itu dagang kok sama orang lain itu. Sama orang lain sadar nggak sadar, dagang. Transaksi kok kan, ada transaksi sosial di situ. Apalagi kalau di Jawa itu, ada orang kawinan itu, dia kan amplop kan. Nah, amplop itu kan dikasih nama. Nah, nanti kalau malam-malamnya itu bongkar dulu, ini siapa ini ngasih? Ada catatan. Nih ngasih Unang berapa 50.000, tulis Unang 50.000, Asep 50.000, Agus 50.000. Nah nanti kalau dia ngawinin atau kalau dia kawin kita ngasih 50 lagi. Impas. Itu abror apa muqarrabin itu? Abror, dan untuk abror acan mah teu ngamplop. Mah teu abror acan, itu abror, cuman dia mengharapkan imbalan. Makanya tatkala dengar temennya mati langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada 50.000 mau balik ya. Orang can kawin. Orang can kawin 50.000 mau balik. Bari jeung babaturan teh kan sakitu-kituna. Babaturan muncak sakur ke depan-anak. We je cenah pae aduh innalillahi kayak bari geus kawin sia teh aing ngamplop 30.000. Balik deui leungit 30. Tekor. Nah abror. Beda sama muqarrabin. Muqarrabin itu emang deket aja udah sama temannya deket. Udah deket sama temennya kawin. Dia lihat saku ada berapa? Ada 300.000, lihat ATM ada 3 juta. Udah ambil tuh 50.000. Terus 3 juta. Udah gak hitung-hitungan, udah ambil duitnya kasih, udah nggak pakai amplop udah. Ya, nggak pakai amplop, nggak pakai nama, nggak usah ditulisin gitu. Itu apa? Muqarrabin. Makanya orang muqarrabin itu, kebaikan muqarrabin itu tidak akan sesuai dengan keburukannya, kebaikannya abror itu tidak akan sampai sama kejelekannya muqarrabin, itu nggak bakal sampai. Arif urusanana sareng ma'rifat tadi. Muqarrabin mah dina amal urusanana. Jadi urusannya dengan amal. Nah, makanya ada istilah kan, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kamu itu ya datang ke hajatan jenderal, bawa uang 500.000, ngasih amplop. Temennya jenderal datang, si jenderal diteke. Malah cenah euy kawinkeun. Bagus mana itu? Lu leke itu lebih hade. Boleh mau. Itu lebih membekas itu. Itu lebih membekas sama temennya itu. Itu mendekat. Jadi nggak bisa makanya kita itu nggak bisa menilai seseorang dari amalnya. Karena bisa jadi kita itu beramal karena kita abror. Dan mereka itu tidak beramal karena mereka muqarrabin. Dan tetap kita nggak bisa sampai derajat mereka. Cuak. Zaman kiwari bang itu, saya zaman kiwari. Makanya ini suka disalah artikan. Sama orang-orang yang merasa suci, merasa udah jadi ahlu thariqah. Sampai ke ngaji tauhid, ngaji Quran acak-acakan, da moal nepi ka nu derajat eta tuh lamun ti awalna keneh. Tauhidna geus acak-acakan. Dengan enaknya dia kata, "Oh, hasanatul abror, sayyatul muqarrabin."
Saya itu main biliar itu lebih bagus daripada kamu baca Quran. Saya ini main PS lebih bagus daripada kamu baca Quran. Cuak sekurang gitu. Zaman sekarang itu nggak bisa. Makanya nanti disebutkan para sufi zaman sekarang itu udah habis. Makanya jangan tertipu sama orang-orang kayak gini. Ada orang tuh kayak gitu. Itu kok guru saya tuh dilihat-lihat kerjaannya main PS. Sampai dahan. Guru-guru dari orang sholat, cek guruna teh kieu, ieu maneh banyak abror. Urang mah mau korobin, cuak, geus tong dituturkeun nu kitu mah geus. Tong dituturkeun. Ari ustad da aing mah teu ngaku mau korobin. Ari aing ngira ngaku mau korobin. Teu aing mah ari ustad cenah naha bet sok sasapedahan wae atuh ari hayang. Weh sehat cek dokter kamari kudu olahraga. Ya. Memang can dititah oge resep. Atau dititah aja heeh cek urang. Urang teh nyebut mukorobin kan urang mah kieu hungkul tong protes gitu siapa can ngarti tauhid. Apakeun heula tauhid gitu urang paling oge. Itu sanu mukorobin. Anak kuliahalin eta lah bedana abror jeung. Dan kita memang harus tahu perbedaan antara abror jeung mukorobin. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Apa permintaan mereka itu? Permintaan salikin ini kepada syariah. An ubayyina lahum mahtawa alaihil kitabu al-musamma bi ar-risalah li jami'i ahli Islam al-mansubin ila tasawuf. Supaya saya menjelaskan bagi mereka ya, perkara-perkara yang tercakup di dalam kitab yang namanya ar-risalah li jami'i ahli Islam al-mansubin ila tasawuf itu. Jadi namanya itu ar-risalah. Nama aslinya itu, ya catatan kecil, catatan tipis. Tapi karena yang mengarangnya itu Al-Imam Al-Qushairi, disebutlah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Maksudnya itu risalah punyanya Al-Imam Al-Qushairi. Karena ada juga Ar-Risalah karyanya Imam Asy-Syafi'i, dan itu bukan di dalam kitab tasawuf. Bukan menjelaskan ahwalus salikin, tapi menjelaskan tata cara istinbatul ahkam. Itu kitabnya usul fikih, namanya Ar-Risalah juga. Nah, di sini disebutnya Ar-Risalah li jami'i ahlil Islam. Dia itu apa? Tulisan tipis bagi seluruh ahlul Islam yang dinisbahkan kepada tasawuf. Jadi ahlul Islam yang berdisbahkan kepada tasawuf, ini adalah risalah bagi kalian begitu. Bacalah supaya tidak tersesat di tengah jalan. Alladzi i'tana bihi al-Imamul Ajal al-Kabirul Arif Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu. Yang mana memperhatikan terhadap kitab itu, maksudnya menulisnya. Siapa? Yaitu al-Imam Al-Qushairi. Wa an asyraha ma tadammanathu kalimatuhu fit tauhid. Dan permintaan mereka itu agar saya menjelaskan apa-apa yang dicakup oleh kalimat-kalimat ahlul Islam al-mansub ila tasawuf ini di dalam tauhid. Jadi begini kira-kiranya, guru, kalau sekiranya di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah ini ada penjelasan tentang tauhid, saya itu nggak ngerti tauhidnya di mana. Tolong guru jelaskan. Gitulah kira-kiranya. Ya, saya ini nggak ngerti tauhidnya sebelah mana. Tolong guru jelaskan kalimat-kalimat mana yang ada di dalam Risalah Al-Qushairiyah ini yang menjelaskan tentang tauhid. Ad-dalatu ala qawaidi ahlil haqqi wat tasdid, yang mana kalimah-kalimah itu menunjukkan kepada kaidah-kaidah ahlul haq, menunjukkan kepada kaidah-kaidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga orang kalau dari awalnya bertasawuf tanpa akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah batal dari awal. Kemarin itu saya lihat ada orang, ini orang saya masih belum bisa menghukum ini orang benar apa enggak. Soalnya setengah perkataan sebagian perkataannya itu benar, sebagian lagi saya nggak paham. Tapi kalau pahamnya itu pemahaman saya sebagai orang awam, itu sesat. Tapi kalau pemahamannya itu pemahaman dia, ya saya nggak tahu gitu. Ada orang tuh kayak gitu. Dia bilang kayak gini bahasanya itu. Jadi Muhammad itu ada yang Muhammad jasad, ada yang Muhammad nur.
Dan Muhammad yang nur ini dia qadim. Nah ini mulai kan masalah. Ini masalah juga udah mulai. Ini masalah. Ya. Tapi dalam beberapa perkataan dia itu ya kok bener juga begitu. Dalam beberapa perkataan dia ya ngaco juga. Jadi ada yang namanya alam imajinasi Allah. Itu dia bilang kayak gitu. Bahasanya itu alam imajinasi Allah. Nah ini dari mana alam imajinasi Allah itu dari mana? Alam imajinasi Allah itu imma huwa dzatuhu au sifatuhu aula. Maksudnya alam imajinasi Allah itu apa? Apakah dia zatnya atau sifatnya atau bukan keduanya? Ya. Nah, saya nggak tahu lah, lihatnya online kok jadi nggak bisa nanya. Jadi nggak bisa nanya. Nyala kulihalin. Kalau dari awalnya itu akidahnya sudah rusak, sudah salah, pada akhirnya tasawufnya pun akan salah. Nanti kesananya palsu semua. Karena dari awalnya sudah tidak sejalan begitu. Kemudian wa an asyrahamat tadammanathu kalimatuhum fit tauhid adallatu ala qawaidi ahlil haqqi wat tasdid wal alfazal lati tawaddu'u 'alaiha fi ma bainahum, dan lafaz-lafaz yang mereka itu saling mengenal di antara para ahli sufi. Jadi cek bahasa orang malah istilah kaum yang mana yang mengerti kepada istilah itu hanya kaum sufi saja. Selain kaum sufi nggak bakal ngerti. Nah kita kan mau ngerti, mau istifadah nih, mau ngambil faidah dari ilmunya para sufiah. Dan salah satu syarat untuk mengambil faidah dari satu kelompok, mengetahui bahasa kelompok itu. Di kita itu kan orang Sunda juga kan punya bahasa-bahasa sendiri kan. Kanyut itu satu bahasa, kunang itu satu bahasa, kanyut kunang itu bahasa lain. Jadi orang melayangnya naon eta kanyut kunang kudu nanyakeunna ka urang Sunda teu meunang muka kamus. Hah? Ngomong orang Batak. Moal nyambung. Nah itu murokab mana? Mufrad. Kita punya istilah sendiri. Saya dulu itu kakek almarhum itu pas nikahin Birika itu kan bungsu ya. Itu kan nikahin bungsu terakhir tuh. Itu sok ngalungkeun kanyut kunang. Sina duit lo Pak zaman barat itu 1 juta eta duitna. Wah zaman tahun sabaraha tuh. Zaman tahun 98 sabaranya. Pokoknya zaman jebrok doanya. Zaman barat itu pokoknya mah ya tak kanyut kunang sina duitna 1 juta. Ngabang berakeun hate. Teu apal pake tona kudu kawin deui pan kakek teh. Ada nenek kantunkeun ti payun pan. Mun apal udah jaran pake modal. Ayo cenah kamari kanyut kunang geus 1 juta dikeluarkeun. Jadi untuk tahu istilah kaum supaya kita bisa istifadah, kita harus bisa ngambil bahasa kaumnya itu, istilah kaumnya harus tahu. Nah, kalau kita mau tahu istilahnya, kita mau ngambil manfaat dari para sufiah, dari awal udah salah menjelaskan Nur Muhammad, udah salah menjelaskan Jabarut, udah salah Lahut, udah salah Malakut, udah salah Mulki, udah salah. Dari awalnya bahasa-bahasa tasawufnya ini udah salah semua. Ya kamu ngawur, ngelantur udah. Makanya kenapa ditaklif kitab, supaya kita bisa menyambungkan bahasa kita dengan bahasa mereka. Nah kalau kamu satu saat, karena saya ini punya husnul, punya zon, punya sangkaan. Kamu itu kalau sampai dapat ilmu tasawuf, bil ahwal itu gak bakal dari saya. Kamu bisa sangkaan gitu. Kalau besok lusa kamu itu udah lulus dari pendidikan saya, ini udah selesai. Mantik, beres. Tauhid, beres. Tahu, beres. Balaghah selesai. Usul fikih lulus. Fikih lulus sudah. Cek abi teh kieu geus beak ilmu di UIN Jik neang guru saya jen kade cek ku anjeun kalau ngabahas anu teh Nur Muhammad itu ditakrif anu. Jangan terbuai sama perkataan, karena perkataan itu melarutkan dan menghanyutkan. Kalau kita udah enak dengerin, kita udah gak bisa fokus. Ini takrif apa bukan nih? Kita udah gak fokus. Nah gitu tahu-tahu mengiyakan kita itu. Terus mereka suka bilang, ini menurut para ulama, kejar ulama yang mana, kitab apa.
Mana tukilannya? Itu harus dikejar itu. Nah, tapi kalau udah dapat emang orangnya hati-hati, kamu jangan tiap usik nanya ke capeun guru, saya dipecat ke. Jengkelan. Tiap-tiap, udah berarti lain Imam Syafi'i ingat tuh, hari tiap-tiap kata-kata kudu dikeluarkan kitab nama. Kita cukup 2-3 kali, terus dari kita udah punya zon. Ini orang nggak sembarangan, apanya? Ngomongnya. Karena setiap saya nanya random, dia jawab. Nah kalau tiap waktu jawab, kamu yang dikeluarin itu udah. Ayo, sanggup buka murid juga siapa? Cek guru nate begitu. Ya. Kalau saya mah gampang aja kalau nanya kayak gitu, udah buka Fathul Mu'in gampang. Halamannya Ustaz, udah saya kasih kitabnya. Halamannya cari sendiri. udah saya kasih kitabnya. Gitu. Halamannya cari sendiri. Gitu. Ala kulli halin. At-tasdid wal alfaz allati tawaddu 'alaiha fi ma bainahum adalah ta'ala syarifi ahwalihim wa karimi maqamatihim, yang menunjukkan kepada kemuliaan ahwal mereka dan kemuliaan makom mereka. Jadi ini ada makom, ada istilah, bukan ada makom ya. Ada perasaan hati, ada ahwal. Yang mana ahwal ini nggak ada bahasanya. Coba, ahwal ini nggak ada. Jadi kalau kangen itu kan kangen mah ya, kangen mah kangen ya. Kita kangen nih sama orang. Ada perasaan rindu kan? Ada perasaan rindu, ada perasaan gak enak. Ini pengen hilang nih rasa apa? Rasa rindu ini. Coba rindu sama Rasul apa begitu? Hah? Cik orang mananya ya? Iya. Lah, udidinya kan pernah ngerasain apa bogohannya? Cik ari kangen kakak bogoh jeung kangen ka Rasul itu, kangen keneh ka mana? Tong bofong sia kade. Hah? Nya, Bang? Ya tuh kangen keneh kakak bogoh, karasa kangen teh. Tapi lamun urang dibere pilihan ayeuna, teu panggih jeung ka bogoh atawa teu panggih jeung Rasul. Nah habet bisa kitu, berarti aya perasaan nu di urang nu lain perasaan eta. Ieu kudu aya istilahna. Dibere we istilah ku para ahli sufi itu. Karena beda, mataklah nggak bisa kita itu bilang kayak gini. Lah kok katanya takut sama Allah, itu aya maung berkabur. Kalau takut sama Allah, aya maungnya tuh tong kabur. Kamu takutnya sama Allah apa sama polisi? Masa takutnya sama Allah? Naik motor pakai helm? Mangnya aya sufi ngantri di polisi atuh nyieun SIM? Cek urang teh atuh euy da beda. Iya sieuna beda, takut ini bukan takut itu. Makanya orang-orang sufiah mereka itu punya istilah sendiri untuk menjelaskan keadaan hati mereka, yang mana itu tidak akan bertolak belakang dengan istilah yang lain. Harus tahu. Ya. Makanya bahasanya misalkan seperti khosyah. Khosyah sama khauf beda. Ya kan kalau sama Allah khosyah, kalau sama polisi khauf. Misalkan gitu ya. Ini beda urusannya. Makanya tatkala saya misalkan ketemu sama singa, kemudian saya kabur, itu bukan berarti saya itu menuhankan singa. Tetap di dalam qalbu itu la haula wala quwata illa billah an-nafi wad-dhar, tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada singa saya kabur. Ya mau nyebrang aja pan waktu heula katuh kenca urang tanya. Naon sababna? Sieun katabrak. Lain aya. Naon sababna? Panonna dihareup. Lain digigir. Mun panon digigir mah moal luak lieur. Nalenyang ceu urang. Tuh. Jadi makanya kenapa kita harus tahu istilah-istilah para sufi, karena mereka itu punya ahwal yang mana tidak bisa dijelaskan oleh bahasa-bahasa yang sederhana. Makanya kalau kita memahami bahasa sufi, apalagi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita membaca itu kemudian kita mengada-adakan hal itu di dalam diri kita, bisa jadi kita itu apa? Mati su'ul khotimah. Sufi itu tidak ada takut kepada selain Allah. Itu kan terjemah bahasa Indonesianya. Oke, berarti kita itu tidak boleh takut kecuali sama Allah. Ulin ke kebun binatang. Ulin ke kebun binatang minta kunci kadang mau.
Teman nerekel naik ke luhur, yo aing mah teu sieun ka sasaha. Iwalku Allah, dimakan tuh, makan siang gratis cek teh. Itu matinya husnul khotimah apa suul khotimah? Suul khotimah. Terus berangkat perang, orang lain bawa pistol, orang lain pakai rompi apa? Anti peluru, pakai helm. Iya mah taranjang mah. Saking kudu sieun aing mah, tong balon aku musuh panon poe aing mah teu sieun. Ustad memakai sunscreen kemana-mana orang mah teu sieun. Nah, nu kitu kok dibegasian enggak takut saya enggak ada host ya. La haula wala quwata illa billah. Taranyang manehna asup ka medan perang karege ngalengak sedih teh. Pae, da kasieun atuh kitu meureun nyantai we ban. Nana jedor pae. Husnul khotimah apa suul khotimah itu? Suul khotimah. Dari gara-garanya apa? Salah memahami istilah sufiyah. Adalah ta'ala syarif awalihim wa karim maqamatihim wa an ubayyina dzalika bi alfazin qaribatin yufhamu minhal maqsud, dan supaya aku menjelaskan itu dengan lafaz-lafaz yang dekat. Yang dari lafaz-lafaz itu maksudnya para sufi bisa difahami. Tuh. Memahami dulu baru mengerjakan. Ya, tahu dulu jalannya kemana, jangan kayak pakai GPS. Nggak tahu, udah set aja GPS, atau diasupkan ke kuburan. Wah, dibawa kemana? Itu saya pernah tuh dulu. GPS belum secanggih sekarang. Ya. Itu naik mobil, butuh bensin, disetel, ya bensin, mau bensin itu ada, terus masuk. Itu malam-malam tuh keluar itu ya, jalannya masih bagus, belok kiri, belok lagi, sampai sepi, jalannya itu sampai sepi. Tahu-tahu ada rel kereta api, udah sampai di pom bensin, pas dilihat pom bensinnya nggak ada, yang ada apa? 2 tak, koplok sekali, dasar dan misalnya. 2 tak tuh 2 ya, untung bensinnya cukup kan ya kalau bensin eta. Ya, 2 tak dah tutup, dimun mah buka, tutup. Nah, Masya Allah, di daerah Jawa di lembur batur. Tertelepon ka saya. Tuhnya ari lain wali bar telepon ka saya. Ada beda tuh. Nah, beda, awas hati-hati. Wah, Mama GoPro ke Jibril. Kita butuh Gojek sih Bang eta mah. Awas hati-hati, jangan sampai masuk pemahaman-pemahaman ya salah, makanya di taklif kitab. Wa yarji'u ila tariqihi wa ma'rifati fadlihim man sya'nuhu al-inkaru lidzalika wal juhud, dan supaya orang-orang yang mengingkari terhadap ahwal para sufi ini, kemuliaan derajat mereka ini, supaya punya referensi untuk dibaca. Nah, cobalah kalau kamu sekiranya ini mengingkari kemuliaannya para sufi, mengingkari bahwa ahli sufiyah ini mereka itu punya ibarat-ibarat yang khusus. Kan misalkan kalau kita ada perdebatan nih mengenai satu perkara, kalau nggak ada hakim, mana yang benar di antara dua yang berdebat ini? Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa memutuskan. Tapi kalau ada kitab yang ditaklif, nah, supaya bisa jadi referensi begitu. Lah kamu ini Nur Muhammad dari mana? Kayak gitu tuh dari mana? Karangan kamu aja. Muhammad yang ada di dalam diri. Ngobrol enak. Muhammad yang ada di dalam diri. Itu Muhammad itu ada 3. Ada Muhammad ruh, ada Muhammad jasad, ada Muhammad nama. Yang mana secara ruh itu namanya Ahmad, secara jasad namanya Muhammad, yang ada di dalam diri namanya Huwa. Kayak orang teh ngaji geus lila euy. Di mana eta? Lain orang rek ingkar, bukannya kita mau ingkar sama perkataan itu. Tapi tolong dong jelaskan. Dari mana referensinya? Wah, ini hasil saya tapak 40 tahun cek orang paingan atuh. Balik ke orang gitu. Karena al ilmu itu bita'allum, bukan bitapa. Al ilmu
Ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan tapa. Orang tapa-tapa dapat ilmu palsu itu udah. Nah, kita mau mutakalimin kok. Nah, orang yang ngarang kitabnya juga disebut mutakalimin kan tadi kan? Nggak bisa, ilmu itu dengan belajar bukan dengan tapa. Lah kamu mau tapa, sok kieu namanya orang buktikeun bae. Jangan tukang tapa-tapa gitu. Titah tapa 40 tahun sing bisa ngabedakeun antara musyabbah jeung musyabbah bih. Urang mah 40 tahun 10 menit itu buka kitab dah. Mana yang bakal tahu itu? Ya buka kitab bakal tahu. Ini orang nggak tahu apa-apa. Kamu kalau benar itu bisa dapat ilmu dari bertapa, coba kamu cari tahu dengan tapak kamu apa perbedaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Atau apa wajhu taksim dari isim itu dibagi kepada 3, isim, fiil, dan huruf. Coba kamu tapa berapa lama? Saya ini buka kitab 15 menit selesai. Mana yang bisa itu dapat? Ya, karena ilmu itu ta'allum, bukan dengan tapa. Oh, itu kan ilmu zahir. Ilmu batin kan? Beda lagi. Kok orang gak jawab? Cek orang teh, ieu eta sarua ilmu, ilmu itu ilmu. Zahir ilmu bukan? Ilmu, batin ilmu bukan? Min haitsul ilmi sama didapatkannya. Dari segi wijdani beda, memang harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan yang wijdaninya ini nggak bakal tahu. Tapi min haitsul ilmu, zahir, batin sama. Gitu. Fa'ajabtuhum ila marghubihim, maka aku menjawab mereka atas keinginan mereka. Dijawab. Lah iya dijawab kan teh. Genep jilid euy eta kitab teh. Genep jilid. Dijawabna genep jilid ngasarahan risalah Qusyairiyah. Wa sa'altullah ta'ala ayyu'ina ala husuli matlubihim, dan aku meminta kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk, membantu, menolong atas hasilnya apa yang mereka cari. Karena yang mereka cari itu penjelasan saya. Maka saya meminta mudah-mudahan keinginan mereka itu dikabulkan. Ini bagus bahasa Ustaz, ini bagus. Iya kan? Dia tuh nggak minta gini, ya Allah jadikan saya kaya. Enggak, kalau sekarang itu nggak minta gitu. Ya Allah jadikan saya soleh, enggak. Ya Allah jadikanlah saya sesuai keinginan murid-murid saya, kan gitu. Ya kan lah muridna kan hayang guruna soleh, muridna hayang guruna pinter, muridna hayang guruna beunghar, meh teu kudu mikiran amplop. Ada itu kan pengennya muridnya tuh itu. Ya. Muridnya tuh itu pengennya itu, murid pengen lah pokoknya punya guru teh apa kamil mukamil lah. Dia sempurna dan menyempurnakan begitu. Nah, eta pinta muridna teh. Ya Allah jadikanlah aku sebagaimana keinginan murid-muridku. Karena muridna mah hayang guruna hade. Wah murid aya nu nungguan guruna kawin deui. Eta ira acan ustaz kawin deui bisa dicontoh. Tuh, cara teman ya Allah jadikanlah aku sebagaimana keinginan murid-murid ini bahasa bagus. Lain nyamat ka murid teh. Menyamat ka murid teh. Ya Allah, ieu ka murid teh lu piknik. Kempeskeun bana sekalian. Kayak buruk itu kamu ini bagus bahasa. Mudah-mudahan Allah menolong atas hasilnya matlubihim, keinginan mereka. Wa ayyahfazana minal khoto'i wazzalah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesalahan dan keterpelesetan. Wa ayyuballighana wa iyyahum fihi ghayatal aman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan mereka dalam hal itu ghayatal aman, di dalam puncak keinginan. Fahuwa dzul judi wal ihsan. Nah, ini taklil kenapa meminta. Maka Allah itu adalah yang maha dermawan, yang maha pemberi kebaikan. Al-marjuu bil hifzi fil qalbi wal lisan, yang diharapkan di dalam penjagaannya, baik di dalam penjagaan kolbu atau penjagaan lisan. Karena kadang-kadang kolbunya bener, nulis keunana salah.
Pan jika dirinya pisan mau ditanya pan, nya meureun wae tak oke. Ustaz saya ini tahu jawabannya apa, cuman lisan saya ini balelol Ustaz untuk menjelaskan apa yang ada di dalam hati. Pinta dua-duanya kamu itu, bener kolbu lancar lisan. Bener kolbu nahungkul moal lulus di tes ku Ustaz. Bener lisan nahungkul saukur diluluskan ku Ustaz, ku malaikat lah moal lulus. Mantap sing bagus dua-duanya, kolbunya bagus, lisannya bagus, maka kita minta perlindungan dari kesalahan kolbu dan kesalahan lisan. Cuman kalau mending-mendingan, mending salah kolbu, mending salah lisan. Nah, kalau mending-mendingan, mending salah lisan. Nah, intikot betul. Bimannihi wa karomih, dengan pemberiannya dan dengan keutamaannya. Wa qad ra'aitu wallahul musta'an an adhkura hadzal kitaba min awwali khutbati wa atatabba'ahu syai'an ala hasabi ma yaftahullahu subhanahu bihi bifadlihi wa karamatihi wa ubayyina ma yahtaja ila bayanin wa asyraha mahtaja ila ziyadati bastin bi ghairihi minal irfan wallahul musta'an. Dan aku telah melihat, dan hanya Allah lah tempat berlindung, supaya saya ini menjelaskan kitab ini dari awal khutbahnya. Jadi tidak dilewatkan. Tidak ada bab yang dilewat. Ini khutbahnya sudah, ini khutbahnya Imam Qushairi, nanti saya langsung aja penjelasannya di sana, enggak. Dari awal khutbah ingin saya jelaskan. Dan aku meneruskannya satu persatu sesuai dengan apa yang Allah bukakan kepada saya. Ya, jadi saya ini nggak punya dari awal metodologi gimana gitu buat ngarang kitab ini, enggak. Pokoknya dari awal sampai akhir saya jelaskan. Cuma cara menjelaskannya ini nanti saya lihat ini kira-kiranya harus dijelaskan, saya jelaskan. Ini harus dijelaskan, saya jelaskan. Makanya penjelasannya itu nggak gini, nggak kayak syarah-syarah yang lain. Ini lafad penjelasan, lafad penjelasan. Tapi satu bab dulu selesai baru penjelasan. Satu bab selesai baru penjelasan. Di antara itu mana yang membutuhkan pada penjelasan. Dan aku akan menjelaskan apa-apa yang harus dikembangkan. Di luar, dengan tambahan dari luar kitab Risalah Qushairiyah ini. Kalau harus ada penambahan saya akan tambahkan. Wallahul musta'an. Dan hanya Allah lah tempat meminta perlindungan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Satu sesi lagi bisa ya? Sebentar lagi lah, setengah jaman lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Asy-Syarih melanjutkan, wa idzan tahal kalamu insyaallahu ila dzikril maqamati minat taubati waz zuhdi wa ghairi dzalika fil abwab dzakartu hadda kulli maqamin ala wajhi tahqiqi was shawab wa ajraitu alaihi jami'a aqwalis sadati minal masyayikh litu'rafa maqasiduhum minat tahdidi au bayanit thamarati wal asbab wa nas'alul auna min rabbil arbab bimannihi wa karamihi. Dan tatkala perkataan ini insyaallah nanti sampai kepada penyebutan maqamat, yang mana itu pembahasan tentang taubat, zuhud, dan yang selainnya dari bab-bab yang disebutkan tadi. Maksudnya apa? Nanti di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini akan ada penjelasan mengenai makomat, baik itu taubat, makom zuhud, dan selainnya. Maka saya akan menyebutkan takrif tiap-tiap makom dan menyebutkannya ini ala wajhit tahqiqi was shawab. Ditahqiq dulu dan dengan jalan yang sesuai dengan kenyataan, yang tepat. Jadi jangan sampai makomat ini dia hanya khayalan kita saja, tapi harus tahqiq. Nah, dan aku akan menjadikan metode seluruh perkataan para imam, yaitu guru-guru, supaya diketahui maksud mereka dari makom-makom itu apa. Baik itu menjelaskan hadnya atau menjelaskan buahnya dan sebab-sebabnya. Nah, ini termasuk kerentanan belajar ilmu tasawuf.
Jadi seolah-olah tatkala kita sudah mengetahui ta'rif, seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Dan ini salah. Kalau kita mengetahui apa itu brownies, apakah secara otomatis langsung ada brownies di depan kita itu? Kan enggak. Nanti kita tahu zuhud, apa otomatis kita itu jadi zahid, jadi orang zuhud? Enggak. Nah, orang itu offside di zaman sekarang tatkala sudah mengatakan misalkan wihdatus syuhud, telah membahas tentang fana, telah membahas tentang mahabbah, seolah-olah mereka itu sudah sampai ke situ. Padahal itu adalah ahwal yang harus dikejar asbabnya. Ya, saya tadi malam kan baru ngaji hikam. Di hikam itu kan ada penjelasan tentang keadaan arifin. Yang mana keadaan arifin itu diantaranya tatkala mereka beramal, mereka itu tidak melihat amal itu sebagai transaksi dengan Allah. Jadi saya punya amal, nanti Allah ngasih saya anu. Saya punya sholat, nanti Allah ngasih saya surga. Kita punya sholat qobliyah subuh, nanti Allah memberikan dunia dan seisinya. Itu bukan karakternya para wali. Para wali itu tatkala mereka berbuat suatu pekerjaan, mereka tidak melihat pekerjaan itu sebagai pekerjaan mereka, tapi mereka melihat sebagai objek takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita udah paham nih, oh berarti kalau wali gitu ya. Kalau misalkan kita nyuci piring, berarti kita itu bukan nyuci piring tapi dicucikan oleh Allah. Kalau kita sholat berarti bukan kita sholat tapi disolatkan oleh Allah. Tatkala kita itu berjalan berarti kita diberjalankan oleh Allah. Oh berarti gitu ya. Jadi kita dijalankan sama Allah. Salat kita disolatkan sama Allah. Enggak gitu. Itu bukan cara menggapainya. Menggapainya jadi wali itu gimana caranya? Ya dengan makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal, kewajiban enggak ada yang ditinggalkan, keharaman enggak ada yang diperbuat. Dia bertaubat dari amal solehnya, jangankan dari maksiatnya, dari amal solehnya dia bertaubat. Itu yang dijalankan supaya jadi wali, bukan ingat-ingat oh sekarang kita lagi dimakankan sama Allah. Makanya banyak orang wali-wali sesat itu mabok, oh dimabokeun ku Allah. Aya randanya heran. Kan ku Allah. Itu ku Allah itu. Nah jadi sasar tuh gara-gara dah bukan gitu atuh jadi wali mah bukan. Ya, nikmat ini nikmat dari Allah. Saya sia-siakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oh, ini bisa murtad saya tadi gituan lah. Ya, awas hati-hati. Makanya makomat ini dia tidak cukup untuk dibaca. Ya, karena tatkala membaca kita tahu tahdid, kita tahu hadnya, kita tahu pengertiannya, dan kita harus membahas bagaimana sampai kepada makom ini. Lah bagaimananya ini yang harus dikerjakan, bukan ininya yang dibayang-bayangkan. Akhirnya nanti kayak orang halusinasi. Nah, dia duduk di depan meja makan, ya. Terus kasih ada piring-piring yang gede itu kan. Nah, terus dia pakai ini sendok sama garpu. Atau sama pisau, kayak gituan, lagi ngapain? Lagi makan steak, padahal nggak ada. Kita bilangnya itu orang apa ya kayak gitu? Orang gila. Gelo coba orang gitu mah. Orang-orang iya disolatkeun ku Allah. Nu gelo lu gitu mah. Ya, perasaannya dia wali. Orang kayak gitu orang gila, bukan wali itu. Karena kalau yang dimakannya makanannya haram, yang dilihatnya perkara yang haram. Boga pulsa wae menang malak di babaturan SD bareto. Aduh Masya Allah, iku marek jadi wali nu kieu. Cukur teh lain wali nu kitu manaon? Nu gelo. Hati-hati. Ya buat latihan boleh. Ya, kamu lagi ngapain? Latihan makan steak gelo teh nu kitu. Hah? Teu nu kitu mah da sadar mana lagi keur latihan, lain kerja di wali, sadar manehna oge. Bisi. Nanti satu saat saya diundang makan steak table mentor, mas saya nggak tahu ya steaknya nggak kebeli sih mah. Tapi kan kira-kira beginilah makan steak itu, ya kan? Tuh gelo keur latihan. Ya tenan-tenan oke sih lumayan lah. Orang lagi catur nih, pion putih, pion hitam.
Ya kita catur sendiri. Kamu lagi ngapain? Lagi lawan Kasparov. Mana Kasparov itu ada tuh? Kamu nggak kelihatan, kamunya aja pakai batin dong, pakai batin. Ini Kasparov nih. Cek urang kan gelo gitu mah tuh. Tapi kalau dia sadar, kamu lagi ngapain? Latihan. Latihan naon catur lawan saha? Lawan Kasparov. Maknya lawan Kasparov iya pan buku atau buku Kasparov. Jadi kalau kita begini, oh nu gelo tuh gitu. Teu nu kitu mah sadar, dia sadar makom. Ya, orang zaman sekarang itu kok kira-kiranya udah ngaji tasawuf, denger di YouTube aja udah jadi wali semua. Ya, hati-hati. Dan tadi pakai tanana oge tadi dibayar 3 bulan. IndiHome 3 bulan tadi dibayar. Kan gosok tuh begitu teh. Wali hayang jadi wali. IndiHome can dibayar 3 bulan. Lucu tuh begitu. Jangankan jadi wali kita itu, jadi orang soleh aja dulu susah. Apa orang soleh itu? Al-mu'addi bihaqqillah wa haqqin nas, ya, wa haqqil khalqi. Jadi dia itu yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Makanya orang-orang yang dengar zikir-zikir, dengar pelajaran hakikat di YouTube, ngobrol Nur Muhammad, ngobrolin wihdatul wujud, wihdatul syuhud. Alah itu enggak lebih bagus daripada orang yang tiap pagi pergi ke pasar itu, enggak lebih bagus itu. Orang ini pergi ke pasar tiap hari biar suaminya, biar istrinya dapat makanan halal, biar anaknya dapat makanan halal, biar dia itu enggak usah ngambil hak orang lain. Itu udah lebih bagus daripada orang-orang yang denger wihdatul syuhud. Dari IndiHome itu dibayar 3 bulan. Atau tethering ke tetangga. YouTube, bagaimana caranya mengetahui password Wi-Fi? Ini kan nyampe macam gitu nih. Oh, kenapa sih? Iya gratis. Nonton Nur Muhammad. Malu euy. Ya, isin atuh isin. Lain kitu carana hayang jadi wali mah. Insyaallah. Terus saya ngobrolkeun naon tuh urang sok urang pantes teh ngobrolkeun kieu. Ya, makanya kita itu belajar biar enggak salah. Awas hati-hati itu. Kita belajar buat biar kita enggak salah. Karena sudah terlalu banyak subuhat ke dalam kepala itu, ke dalam pikiran, ke dalam kolbu. Nah, supaya enggak banyak subuhat ya kita pelajari yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih sama suluknya. Amin. Ngasih sama perjalanannya. Jika Pak Bus soalnya bakal asupan penguasa, penguasa pengadilan itu. Gitu. Jika masa gitu coba ya mah 2 minggu akan datang insyaallah. Jadi insyaallah bulanan sekarang itu ngajinya 2 Risalah Qusairiyah sama apa tadi Yaqutun Nafis. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Cung. Pertanyaan lah. Konten. Pertanyaan? Ya benar, jauh teh naon ya? Jauh kalakuan, jauh ilmu. Ilmu mah geus nyaho kuring mah tuh naon waro, naon zuhud, naon soleh, apal ilmu mah. Tapi keayaan emang jauh atuh. Ya, makom paling rendah di dalam tasawuf itu makom apa? Makom taubat. Masa enggak tahu taubat itu apa? Apa taubat itu? Masa enggak tahu? Menyesali terus. Berjanji tidak akan mengulangi lagi terus. Apa tadi? Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi terus, berhenti seketika. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau sekarangnya masih. Itu belum taubat itu. Jadi dia berhenti seketika, kemudian dia menyesali atas perbuatannya, kemudian dia berazam tidak akan mengerjakan lagi. Itu makom taubat. Gampang itu, ngomongnya gampang. Terus siapa yang udah punya makom tobat itu siapa sekarang? Cung yang udah punya makom tobat itu. Dan kita itu kan buat menyesali kesalahan, kita harus tahu kesalahan. Lah kesalahannya belum tahu, azza wajir anik tirofil kabair aja belum selesai ngajinya kok. Baru tahu 2 dosa, 1 syirik akbar, 2 syirik asghar, syirik khafi. Cuman baru tahu 2 itu aja. Sedangkan
macam-macam dosanya ada 300 lebih itu. Nah, gimana kita mau menyesali lah kita nggak tahu kesalahan yang ada di dalam diri kita? Itu baru al-kabair, belum as-saghair, dosa-dosa kecilnya itu. Nah, terus siapa sekarang kita yang punya makom taubat itu siapa? Nah, kok seenaknya udah nyampe makom fana. Kalau sholat itu les, amun geus Allahu Akbar les. Ya nu kitu mah teu sah sholat teh sia teh ari geus Allahu Akbar sama rek kumaha atuh. Allahu Akbar les rek Allahu Akbar les sare sia berarti lamun kitu mah. Lain fana. Dan nalika baca Allahu Akbar itu kamu harus sadar kamu di dalam sholat. Dan kamu sadar di dalam sholat kamu itu harus baca Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai Fatihah. Dan setelah itu kamu harus bermaksud ruku ari les aku mah maksud. Kamu jadi imam, kamu dihalap lah aya duit lagrag mah. Ya gimana kita mau sah sholat itu? Kalau dari awalnya udah Allahu Akbar les. Udah bukan gitu caranya. Gimana caranya Allahu Akbar les itu? Nih gini. Caranya Allahu Akbar les itu, kalau kamu mau sholat, inget-inget dulu. Apa yang kira-kiranya bakal muncul di dalam sholat itu? Apa? Oh, popoyan can dijahit, jahitan heula. Oh, kurupuk di poe keneh, jahit heula. Oh, oh HP belum di silent, silent dulu. Udah, makanya pas sholat itu jongjoan. Allahu Akbar. Geus moal aya pikiran asuh. Tuh. Ya, lagi sholat jangan ketrok. Sholat Allahu Akbar les sorangan tuh mah. Baca Fatihah. Atuh ieu mah nya sholat nungguan tos-tosan. Alah penaltian nih. Ya, 10 menit lagi sholat subuh. Kan tahu kan kalau dari 90 extra time ke mana ke tos-tosan itu ke penaltian kan gak ada jeda kan. Langsung cuma ngobrol aja siapa yang pertama. Terus tos-tosan koin. Nanti di gawang mana. Udah langsung main. Itu 5 menit gak sampai itu. Kita belum sholat. Aduh can sholat. Sholat tinggalin penaltian. Lalu juga penaltian tinggalin sholat. Atuh jelas mending keneh tinggalin penaltian. Pan satajongan mah. Sholat berebet. Atuh keur sholat. Oke pan bari kadang-kadang teteh. Wah, asuh. Nah, geter hati begitu. Bukan gitu caranya. Awas tuh. Jangan jadi orang gila kayak tadi ya. Ada piring gede, pakai apa? Garpu, pakai pisau, terus dia bilang ngapain? Lagi makan steak. Nah, itu mau gelo begitu. Kalau dia sadar lagi belajar enggak. Makanya makom nomor 1 aja tuh makom paling bawah namanya makom taubat. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Terus kalau misalkan punya harus tahu dulu emang dosa ada berapa? Banyak apa aja. Kalau nggak bisa nyebutin satu aja bisa jadi yang satu itu ada di kita. Makanya salah satu taubat itu taubat dari kebodohan dulu. Kita itu nggak tahu kesalahan yang ada di dalam diri kita itu apa. Kalau nggak tahu gimana mau berhenti? Ya, iya. Tanyaan lagi, Cung. Wah, Pak Haji Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, apakah benar orang-orang salikin ataupun sufi ataupun wali tidak bisa dijadikan guru? Yang kedua, pertanyaan yaitu untuk bisa belajar ilmu tasawuf itu mungkin kita hanya untuk tahu ilmunya saja, tetapi untuk kita terjun ke dalamnya itu kita belum pas karena belum waktunya. Yang ketiga, yang tadi disebutkan Pak Haji bahwasanya kita tobat daripada kesalahan kita harus tahu jenis-jenisnya dulu. Mungkin begitu. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu baru kita bisa bertobatkan begitu. Iya. Nah, kalau misalkan yang tadi itu apa yang pertama itu? Orang salikin sama wali. Bisa nggak wali dijadikan guru? Cari guru itu harus wali. Bukan bisa nggak wali dijadikan guru? Bukan gitu. Cari guru itu harus wali. Kalau dapat, dapatnya susah. Kalau walinya wali majdub, nah itu yang nggak bisa dijadikan guru, gitu. Nah, yang kedua tadi apa?
Ya kalau tasawuf itu ya bukan dalam pengertian bukan untuk diamalkan, bukan. Jadi jangankan sampai untuk masuk saja kita itu belum pas. Tahu ilmunya dulu begitu. Nah, begitu. Dan ya tadi dosa-dosa itu ya kita harus tahu ilmunya. Makanya langkah taubat pertama itu mengetahui ilmu. Kita taubat dari sholat kita gimana caranya? Ya belajar sholat yang benar. Kan tahu dulu kan? Nah udah tahu baru kita membetulkan sholat kita. Kodoin tuh sholat yang gak benernya gitu. Nah, itu ada tahapan-tahapan. Ada lagi pertanyaan? Ada? Selesai? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini majelis akan kafaratkan kelebatan orang sadayana. Oga jantan wasilah kepala orang sarang salihin sarang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.